Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Adriana Suwardi, NIDN 0922108503. Saya adalah dosen yang berhome base di Stygia Makassar. Saya adalah dosen tetap di program studi ilmu keperawatan. Saya menjadi dosen sejak tahun 2009 di Stygia Makassar. Mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan anak, keperawatan genetik, ilmu dasar keperawatan, dan psikososial dan budaya dalam keperawatan. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan anak 1. Sebelum mengajar, saya menjelaskan tentang kontrak kuliah, metode belajar, bobot penilaian dari sikap, kedisiplinan, praktik, tugas, mid, dan final test, dan menjelaskan rancangan pembelajaran semester atau RPS. Di mata kuliah yang saya ajarkan, selain pertemuan tatap muka, ada praktek di laboratorium dan membimbing di klinik atau clinical exposure. Selama pandemi akibat COVID-19 ini, perkuliahan dilakukan melalui daring dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Untuk praktikum di laboratorium, saya membagi kelompok, kemudian dilakukan di laboratorium dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Meskipun dalam kondisi pandemi, saya tetap memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mengikuti perkuliahan atau pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Dalam perkuliahan, selama 1 semester, 14 kali pertemuan, baik di dalam kelas maupun di laboratorium. Jika mahasiswa alfa sebanyak 3 kali, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Jika kehadiran mahasiswa terlambat selama 15 menit, maka mahasiswa tersebut tidak akan diberikan toleransi untuk mengikuti perkuliahan, jadi mahasiswa tersebut tetap alfa. Pada masa pandemi ini, 15 menit sebelum pertemuan, saya bagikan link Zoom atau link Google Meet kepada mahasiswa agar dapat mahasiswa bergabung ke ruang meeting dan mengisi absen melalui siakan. Untuk mata kuliah keperawatan anak 1 dengan kode mata kuliah 1242204, di mana bobot SKS-nya adalah 4 SKS, yaitu 2 teori, 1 praktikum, dan 1 praktek lapangan atau klinik. Untuk deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarga pada setiap tahap perkembangan mulai lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatan baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini merupakan integrasi dan penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan profesional atau holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien atau keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis, komprehensif, dan kritis dalam mengaplikasikan konsep dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah, serta mengembangkan sikap profesional atau pengembangan soft skill melalui beberapa model belajar yang relevan. Untuk capaian pembelajaran khusus pada keperawatan anak 1 ini, yang pertama adalah
mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga dan teori model keperawatan pada anak, perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama adalah perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, falsafah keperawatan anak, family center care dan automatic care, tren isu terkini terkait keperawatan anak, dan pendekatan teori model keperawatan terkait dengan keperawatan anak. Untuk capaian pembelajaran yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep tumbuh kembang, mulai dari neonatus hingga remaja, pengukuran dan penilaian pertumbuhan dan perkembangan, serta permasalahannya terkait dengan SDDTK, Denver 2, Finance, Sex Education, Anticipatory Guidance, dan Toilet Training. Untuk pembelajarannya, materi pembelajarannya itu adalah tumbuh kembang, mulai dari neonatus hingga remaja, pengukuran dan penilaian pertumbuhan dan perkembangan, serta permasalahannya, sex education pada anak dan remaja, anticipatory guidance, dan toilet training. Selanjutnya, capaian pembelajaran ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep hospitalisasi, konsep imunisasi, konsep bermain, konsep komunikasi pada anak, dan mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik pada bayi dan anak. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama adalah konsep komunikasi pada anak, konsep hospitalisasi, konsep imunisasi, konsep bermain, dan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, anak, usia toddler, prasekolah, usia remaja. Dan untuk capaian pembelajaran yang keempat, 5, mahasiswa ini mampu melakukan simulasi baik asuhan keperawatan pada neonatal serta keluarganya, gangguan nutrisi pada anak dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama itu adalah patofisiologi dan asuhan keperawatan pada neonatal, di mana untuk materinya di sini yang termasuk kasus dari asuhan keperawatan pada neonatal itu ada prematuritas, ada BBLR, RDS, asfiksia, dan hiperbilirubinemia, dan bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk asuhan keperawatan dan patofisiologi gangguan nutrisi pada anak, di sini ada juga beberapa kasus, ada obesitas, KKP, marasmus, dan kwashiorkor. Lanjut ke capaian pembelajaran 6 dan 7, itu mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut atau kronis dan anak dengan gangguan dan kelainan kongenital pada sistem respirasi serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Dan untuk materi pembelajarannya, di mana di sini asuhan keperawatan dan patofisiologi kelainan kongenital pada sistem respirasi, ada bronkomalasia, bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan ada asuhan keperawatan dan patofisiologi pada peradangan sistem respirasi pada anak dengan ISPA, pneumonia, TB, asma, dan bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya capaian pembelajaran 8, di mana di sini mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit akut atau kronis pada sistem digestif dan neurologi. Dan untuk capaian pembelajarannya itu untuk asuhan keperawatan atau evidence based nursing practice (EBNP), asuhan keperawatan dan asuhan keperawatan
dan gangguan pada sistem digestif anak seperti diare, GEA, dan typhoid fever, dan bagaimana dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dan juga kelainan pada endokrin seperti diabetes juvenil, dan gangguan pada sistem neurologi seperti hidrosefalus, meningitis, dan kejang. Selanjutnya, capaian pembelajaran ke-9, mahasiswa mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak atau keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Dan mahasiswa juga mampu melaksanakan kerjasama dengan sumber kesehatan di masyarakat, melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian MTBS dengan benar, mendokumentasikan pengobatan MTBS, mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga. Dan untuk materi pembelajarannya di sini, yang pertama adalah anticipatory guidance, health promotion pada infant sampai dengan remaja, dan konsep MTBS, bagaimana petunjuk pengisian format manajemen terpadu balita sakit sesuai dengan pedoman MTBS 2015. Untuk capaian pembelajaran 10, di mana mahasiswa mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak atau keluarga untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Adapun materi pembelajarannya di sini adalah pengkajian pada anak dengan kekerasan, baik fisik, mental, dan seksual, dan prinsip automatic care pada anak dengan pengalaman kekerasan. Selanjutnya, capaian pembelajaran ke-11 yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada sehat atau sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai dengan SOP serta menerapkan prinsip automatic care secara legal dan etis, di mana materi pembelajarannya di sini adalah di laboratorium. Ada beberapa intervensi keperawatan pada bayi dan anak yang dilakukan. Yang pertama adalah pemberian oksigen, nebulizer, suction pada anak, kemudian untuk pemasangan infus pada anak, transfusi darah pada anak, exchange transfusion, dan pencegahan infeksi lingkungan pada bayi baru lahir. Dan ada pemberian obat pada anak. Untuk capaian pembelajaran 12 dan 13, di mana di sini tetap melanjutkan dengan mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi. Materinya adalah fototerapi, terapi bermain, dan tapping springboard ya. Kemudian capaian pembelajaran ke-14, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi secara mandiri maupun kolaborasi pada sehat atau sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP serta menerapkan prinsip automated care secara legal dan etis, di mana untuk materinya di sini itu dilakukan di klinik, yaitu early clinical exposure, ada dengan asuhan keperawatan anak dengan sakit akut atau kronis, ada MTBS, prosedural klinik, dan lembar observasi. Jadi itulah tadi rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah keperawatan anak 1. Untuk penilaian kegiatan perkuliahan dengan bobot penilaian 80% meliputi tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Dan untuk sikap dan kehadiran bobot penilaiannya adalah 20%. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah selain ceramah, discovery learning, collaborative learning, case study, problem based learning, dan cooperative learning. Dengan menggunakan metode pembelajaran collaborative learning, di mana di sini mahasiswa dapat belajar bagaimana bekerja sama dalam tim, karena di tatanan klinik keperawatan, perawat
diwajibkan dapat bekerja sama dengan tim kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, metode pembelajaran problem based learning saya gunakan jika pembahasan mengenai konsep asuhan keperawatan sehingga mahasiswa mempunyai gambaran tentang asuhan keperawatan yang dibahas dan berangkat dari masalah, mahasiswa dapat berpikir kritis bagaimana cara mengatasi masalah keperawatan yang terjadi pada pasien secara komprehensif, sehingga di tatanan klinik mereka dapat menerapkan konsep asuhan keperawatan secara sistematis. Untuk metode pembelajaran cooperative learning di sini dapat menumbuhkan semangat mahasiswa membaca, sehingga setiap mahasiswa selalu siap dalam menerima pembelajaran dan dapat meningkatkan prestasi belajar. Mahasiswa juga sangat antusias dan terkesan siap memaparkan ide atau pikiran saat metode question based learning dilakukan. Pada metode ini, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa sesuai dengan nomor urut yang dipilih. Apabila mahasiswa tidak dapat menjawab, maka mereka mendapatkan nilai yang kurang pada penilaian presentase keaktifan di kelas. Begitupun dengan metode jigsaw, dengan meningkatkan kreativitas mahasiswa, karena mahasiswa dapat menggunakan media sesuai yang diinginkan dengan suasana pembelajaran yang lebih hidup. Sedangkan untuk pembimbingan di klinik ataupun di praktikum di laboratorium, saya lebih memilih menggunakan metode basic teaching dan case study, di mana penggunaan metode basic teaching ini dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan tindakan prosedural dan pengkajian atau pemeriksaan fisik pada pasien, sehingga setiap mahasiswa terampil dan kompeten dalam melakukan tindakan keperawatan pada kasus yang dikelola. Sedangkan untuk metode case study dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis terhadap asuhan keperawatan secara komprehensif pada pasien kelolaannya. Ini dilakukan guna untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi ujian kompetensi. Dengan demikian, penggunaan metode pembelajaran yang berbeda dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, saya akan melakukan video pembelajaran di kelas kuliah secara luring. Alhamdulillah, demikian video deskripsi diri dan penjelasan RPS dari saya dengan salah satu mata kuliah saya ampuh, yaitu keperawatan anak 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, untuk hari ini kita masuk ke materi toilet training. Pertemuan sebelumnya sudah kita belajar tentang konsep hospitalisasi. Hari ini kita lanjut ke materi toilet training. Ada yang pernah dengar apa itu toilet training? Pernah. Sebelum saya masuk ke materi, saya bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu toilet training? Apa itu toilet training? Kan pernah dengar ya? Tentang toilet training. Bantuan untuk betul ya. Jadi toilet training itu adalah membantu atau melatih anak melakukan buang air besar atau buang air kecil. Jadi toilet training itu penting dilakukan pada anak usia toddler. Kenapa? Karena juga melatih bagaimana perkembangan anak ya, pada usia toddler ini, sehingga dia sudah bisa melakukan sendiri untuk buang air besar atau buang air kecil tanpa harus didampingi oleh orang tua. Jadi untuk toddler itu anak-anak harus sudah sering dilatih untuk melakukan
melakukan yang namanya toilet training. Kemudian selain untuk anak-anak dilatih juga menjadi motivasi, ya. Jadi setiap kita mau mengajarkan anak buang air besar atau buang air kecil, terlebih dahulu kita berikan contoh. Ya. Jangan asal mengajarkan anak tapi kita tidak memberikan contoh yang baik. Kemudian di sini ada cara mengajarkan anak untuk melakukan toilet training. Ada teknik lisan, ada teknik modeling. Ada yang tahu apa itu teknik lisan? Menggunakan bahasa verbal. Ya, verbal. Ada yang lain? Dengan cara kata-kata mas, jadi dengan cara kata-kata sebelum membuang air dari besar. Jadi biasanya juga kan sekolah teknik lisan ini biasanya sering dilakukan oleh orang tua mas. Gitu ya. Jadi teknik lisan itu bagaimana kita menginstruksikan pada anak tentang buang air besar dan buang air kecil. Biasanya teknik lisan ini yang paling sering dilakukan oleh orang tua, ya. Teknik lisan yang paling sering dilakukan, dan juga sebagai anak kalau sudah di teknik lisan ini siap untuk pematangan psikologisnya. Teknik modeling yang bagaimana itu? Mengatur sebagai role model. Mengerti anak dan melakukan BAB dan BAK dengan cara menyuruh memberikannya tentu terlebih dahulu. Ya. Jadi teknik modeling itu sekarang itu sudah banyak cara-cara ya secara modeling untuk melakukan toilet training. Jadi biasanya anak diberikan contoh. Ya, apalagi sekarang itu ada memang alat khusus untuk BAB anak, ya. Ada toilet kecilnya memang khusus, ya, zaman sendirinya. Kalau mau buang air besar, dia alatnya ini alat kayak bermain tapi diletakkan di atas toilet duduk, ya. Kecuali toilet jongkok susah, ya. Untuk teknik modeling ini. Jadi bagaimana orang tua memperlihatkan cara bagaimana duduk di atas toilet yang toilet duduk dengan toilet jongkok. Kemudian kita masuk ke bagaimana cara dilakukannya toilet training, ya. Jadi kita lihat slide di atas ada beberapa cara untuk melakukan toilet training ini. Yang pertama, contohkan aktivitas bertoilet. Seperti pada saat kita melepaskan popok, ya. Melepaskan popok yang sekali pakai pada anak usia toddler kan biasanya masih pakai popok, ya. Yes. Jadi perkembangannya anak itu tidak semua sama. Ada yang sudah usia 2 tahun sudah pintar ke toilet. Ada yang usianya 4 tahun belum tahu ke toilet mau buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi sebelum melepas popok sekali pakai, contohnya kepada anak bagaimana beraktivitas di toilet, baik kalau kita mau buang air kecil, buang air besar, ataupun mau mencuci tangan, ya, mau bersih-bersih, itu diajarkan anak masuk di toilet. Jadi mereka tahu kegunaannya. Kalau kita mau bersih-bersih badan, mau mandi misalnya, berarti harus ke toilet, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, minta anak memberitahu jika mau buang air kecil atau besar, ya. Jadi kalau misalnya kemampuan anak komunikasinya susah, ya, atau dia belum bisa ngomong, belum bisa berbicara, berarti kita bisa melihat dari ekspresinya. Kan kelihatan kalau anak mau buang air besar atau buang air kecil. Jadi di situ kita bisa lihat dari ekspresinya. Misalnya dia pegang bagian kelaminnya, ya, atau dia jongkok di sudut-sudut. Biasa kan lihat seperti itu pada anak-anak? Kalau dia mau buang air, biasa dia sembunyi, jongkok di mana-mana. Padahal anak ini mau buang air besar. Jadi ini untuk cara toilet training yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melihat pola berkemihnya, ya. Jadi pada pola berkemih berapa jam biasanya anak ini mau lagi buang air kecil, ya. Sehingga kita orang tua tahu waktunya bahwa anak ini mau berkemih. Karena ada juga anak yang dia tahan ini kencingnya, ya, pipisnya, sehingga menyebabkan muncul masalah baru, sakit bagian perutnya, ya, kemudian abdomennya
keras karena di kandung keminya itu penuh. Dia tidak mau bilang, apalagi kalau orang lain yang jaga, mungkin takut atau apa, sehingga dia tidak ngomong kalau dia mau buang air kecil ya. Jadi kita lihat pola berkemihnya berapa jam sekali biasanya dia pipis ya. Kalau kita sudah tahu waktunya, kita bisa mengantarkan anak sebelum dia kebelet ya, sebelum mau buang air besar ataupun air kecil kita antarkan. Kecuali air besar kita kan tidak tahu ya, kalau pipis misalnya pagi biasanya dia pipis ya, gitu. Kemudian bangun tengah malam, ini yang paling susah pada sebagian orang tua ya. Jadi kalau anak yang untuk training pada tengah malam itu yang susah karena biasa ngompol di tempat tidur. Jadi tekniknya itu jangan diberikan susu pada saat dia mau tidur dan bawa dia ke toilet sebelum tidur. Itu teknik pada saat tengah malam. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu jam 12 biasanya dia pipis, kita bangunkan. Akhirnya anaknya tidak mau tidur kembali. Kalau dia tidak mau tidur kembali, begadang, orang tua yang tidak begadang ya. Di situ seninya biasanya ya. Kita sebagai orang tua pada saat kita mengajarkan anak untuk toilet. Kemudian kita lanjut ke beri penghargaan. Yang kelima adalah beri penghargaan. Kita sebagai orang tua harus juga memberikan penghargaan kepada anak ya. Penghargaannya seperti apa? Pujian. Ya, pujian, pelukan, belayan. Ya, bukan berarti kita berikan piagam ya. Ya, jadi yang kita lakukan adalah dengan memperlihatkan bagaimana kasih sayang kita kepada anak ya, dengan cara memberikan pujian, pelukan atau belayan ataupun kecupan ya. Karena dia sudah betul dalam melaksanakan tugasnya, yaitu baik. Untuk hari ini materinya itu saja ya. Insya Allah minggu depan kita mulai pembelajaran masuk ke materi konsep bermain ya. Jadi kita di situ bisa praktekkan bagaimana kita melakukan bermain pada anak sakit atau anak sehat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada desa. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Yang bisa tanyakan di sini, kita sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan jika anak pernah mengalami cedera di toilet? Ya. Jadi kita sebagai orang tua perlahan-lahan kita memberikan pemahaman. Ya, jangan dipaksa sampai anak menangis. Kalau dia misalnya tidak mau ke kamar mandi karena trauma, pernah terjatuh, pelan-pelan kita ajarkan dulu dia dipopok. Ya. Kemudian kita ajarkan dia masuk ke kamar mandi, bukan pada saat dia mau buang air besar atau buang air kecil, tapi ajak dia bermain air kah, atau bermain di atas toilet, ya, duduk di atas toilet sambil bermain pakai selang atau ada mainan-mainan yang anak bola-bola itu, supaya dia mulai tidak takut lagi masuk ke toilet. Jadi mungkin hari ini itu saja ya, Taufik. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Yang lain kalau ada yang mau bertanya, nanti kita bisa melalui chat di grup ya, grup WA yang khusus mata kuliah keperawatan anak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini hari bisa bermanfaat ya, dan bisa dipelajari kembali, diulang-ulang pelajaran yang sudah diterima agar tidak lupa. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.